Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali News Now kembali hadir menyapa Anda. Informasi dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang akan kami hadirkan spesial untuk Anda bersama saya Lydia Junita. Inilah News Now selengkapnya. Kita ke informasi utama pemirsa, diduga akibat membakar sampah sebanyak belasan rumah hangus terbakar. Kobaran api yang semakin besar merembet rumah lainnya di Jalan Pendidikan Raya Durensawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Kobaran api yang semakin besar akibat cuaca panas ditambah angin kencang, merembet ke rumah lainnya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Posisi kata pemilik rumah juga listrik mati. Emang dia lagi mati listrik atau gimana? Apa? Lagi mati listrik atau gimana? Apa dimatiin sendiri? Enggak, memang mati sendiri. Dimatiin, karena memang nggak ada. Gitu. Ini ada gudang spare part bekas ya, Pak? Bukan gudang spare part, cuma taruh-taruh barang-barang aja, barang-barang mobil. Barang bekas ya, Pak? Iya. Bukan barang bekas, barang-barang baru, mobil, orang buat betulin mobil ya di sini. Ada rumah. Ini rumah bedeng sana ke semua. Itu aja. Diduga kebakaran tersebut terjadi diakibatkan orang bakar sampah. Tidak ada korban, namun sebanyak puluhan rumah hangus terbakar di lalap si Jago Merah. Dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Dari timur, Nandityo mengabarkan. Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menangkap seorang debt collector yang diduga melakukan pemaksaan disertai ancaman dan penganiayaan di dalam mobil pengendara yang hendak dilakukan penarikan di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Udah bayar, Pak. Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Ya udah, Bapak turun, Bapak turun. Ya makanya parkir. Masa Bapak turun. Saya nggak bisa. Bapak turun. Peristiwa seorang debt collector berinisial E diduga memaksa masuk ke dalam mobil pengendara di Cengkareng, Jakarta Barat terjadi pada Jumat 21 Agustus sekitar pukul 5 sore. Saat itu pelaku E mendatangi pengendara dan menyebut mobil tersebut telah menunggak pembayaran selama 3 bulan. Terjadi cekcok sebelum pelaku masuk ke dalam mobil untuk menjelaskan persoalan mengenai kendaraan. Ini parkir, ini kantor saya, Pak. Apa, Dit? Halo, Bos. Keberadaan pelaku di dalam mobil membuat pemilik sekaligus pengemudi merasa ketakutan. Menurut polisi, terjadi pembicaraan disertai ancaman apabila mobil tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor pihak debt collector. Karena takut, pengemudi kemudian membawa persoalan tersebut ke kepolisian dan melaporkannya ke Polsek Cengkareng. Menindaklanjuti laporan, Polsek Cengkareng bersama dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi mengetahui identitas pelaku dan mendatangi kantor tempat E bekerja di wilayah Cengkareng. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Cengkareng untuk menjalani proses hukum. Persoalan ini kembali memanas pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Sejumlah rekan pelaku datang ke Polsek Cengkareng melihat kondisi E, namun bertemu dengan keluarga pelapor. Cekcok argumen terjadi karena rekan-rekan pelaku berupaya mengajak keluarga pelapor menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi memastikan laporan korban tidak dicabut. Perkara ini masih diproses dan E tetap diamankan di Polsek Cengkareng. Polisi menerapkan pasal 335 dan pasal 351 KUHP terkait dugaan pemaksaan dengan ancaman dan penganiayaan ringan. Ada beberapa rekan-rekan dari debt collector ini yang datang ke Polsek untuk melihat, tapi mereka tidak masuk ke Polsek untuk mengetahui situ bagaimana teman mereka telah diamankan di Polsek Cengkareng. Nah, disitulah bertemu dengan keluarga si pelapor, dari pihak debt collector ingin pendekatan, artinya ingin pendekatan supaya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan.
Tetapi dari pihak pelapor tetap melanjutkan perkara ini. Artinya, debt collector tidak tahu siapa pelapor sebenarnya, hanya ketemu dengan keluarganya saja. Nah, setelah si pelapor kita minta keterangan, dia keluar dari polsek, barulah ketahuan, oh ini pelapornya. Jadi, betul-betul tidak ketahui, betul-betul tidak mengetahui siapa pelapornya. Kemudian, terjadi cekcok mulut, terjadi viral kedua. Seakan terjadi di depan polsek Cengkareng ini keributan. Polisi menegaskan perampasan kendaraan, intimidasi, penganiayaan maupun ancaman kekerasan terhadap masyarakat tidak dibenarkan. Masyarakat mengalami tindakan debt collector di luar prosedur dan melanggar hukum diminta segera melapor ke polisi terdekat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang pelaku jambret HP di amuk masa hingga kritis setelah menjambret HP pengendara motor di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Aksi main hakim sendiri berakhir setelah petugas kepolisian dari Polsek Kopo tiba di lokasi kejadian. Inilah rekaman video amatir warga saat seorang pelaku jambret diamuk massa di Jalan Raya Nangela Kopo, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Warga yang kesal terus memukuli pelaku hingga babak belur, hingga kritis. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Kopo cepat tiba di lokasi, sehingga aksi main hakim sendiri dapat dihentikan. Pelaku yang lukanya sangat parah sempat dilarikan ke Puskesmas Kopo, sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Banten, Kota Serang. Identitas pelaku belum diketahui, karena tidak ditemukan tanda pengenal di saku celananya. Pelaku diduga beraksi dengan mensiasati pengendara yang menaruh HP di dashboard motor. Dari tangan pelaku, sebuah motor matic dan HP milik korban kini diamankan di Mapolsek Kopo. Menurut saksi mata, pelaku yang berhasil menjambret HP korban berusaha kabur mengendarai motor. Ketika tiba di lokasi pengeroyokan, pelaku terjatuh karena menabrak ibu-ibu dan lapak dagangan warga. Pelaku yang panik kemudian lari dan sempat sembunyi di rumah warga, sebelum akhirnya ditangkap dan diamuk massa. Terjadi orang katanya maling HP ya. Di motor. Motor terus dia kabur, nabrak orang, terus motornya jatuh, terus orang itu yang disuratin maling masuk ke kamar. Kamar siapa? Kamar itu ke kamar saudara saya. Oh, gitu. Itu dia di situ. Terus saya kan nggak tahu maling, takut taunya tabrakan. Begitu masa ngeroyok, kata saya jangan diroyok dulu, jangan diribut di situ. Langsung ada polisi sini nangani, polisi langsung. Pada masa pada bubar, udah ngeroyok. Terduga pelaku yang kritis hingga kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Kasus pencurian ini kini ditangani unit reskrim Polsek Kopo. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihajar basah hingga babak belur. Aksi pelaku sebelumnya terekam CCTV dan viral di media sosial. Hingga warga dengan mudah mengenali ciri-cirinya saat melintas sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Tim Reskrim Polsek Talo mengamankan seorang pemuda berinisial MI, usia 23 tahun. MI merupakan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Pongtiku, Lorong 19, Kecamatan Talo, Makassar. Aksi pencurian terjadi pada Senin, 17 Agustus lalu. Peristiwa bermula saat korban tergesa-gesa masuk ke rumah hingga lupa mencabut kunci kontak motornya yang terparkir di teras. Pelaku yang melintas dan melihat kunci masih berada di motor langsung memanfaatkan kelalaian korban dengan membawa kabur motor tersebut. Rekaman CCTV aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Beberapa hari kemudian, warga yang mengenali ciri-ciri pelaku berhasil mengamankannya di sebuah pos di Jalan Cumi-Cumi. Pelaku akhirnya menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami lebam di mata kiri, sebelum akhirnya digiring ke rumah korban.
personel Polsek Talo yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk meredam amuk massa. Pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor kemudian dievakuasi ke Mapolsek Talo. Hasil interogasi menunjukkan pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku baru pertama kali mencuri. Motor hasil curian rencananya akan digunakan untuk mobilitas mencari kerja sebagai kuli bangunan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Berita Nasional TV melaporkan. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di News Now. Anda kembali bersama kami pemirsa. Kebakaran besar melanda permukiman tradisional Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekitar 120 rumah hangus terbakar dan ratusan warga terdampak. Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa maupun luka. Kebakaran besar terjadi di pemukiman tradisional Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Api dengan cepat merambat dan melalap rumah-rumah tradisional mayoritas terbuat dari kayu dan bambu serta beratap ilalang. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat berjuang memadamkan api sepanjang malam hingga akhirnya berhasil dipadamkan pada Minggu pagi 23 Agustus 2026 sekitar pukul 5. Sekitar 320 warga terdampak kebakaran dan harus meninggalkan rumah mereka. Pemimpin adat setempat menyebut evakuasi diprioritaskan bagi anak-anak, lansia, dan perempuan mencegah jatuhnya korban jiwa dan juga luka. Warga menyisir puing-puing kebakaran, menyelamatkan barang-barang yang bisa digunakan. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga terdampak termasuk masjid, museum, dan tempat usaha. Kebakaran memukul perekonomian warga selama ini mengandalkan sektor pariwisata. Sejumlah warga menggantungkan penghasilan dari kerajinan tenun tradisional, jasa pemandu wisata, dan penjualan produk lokal. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan makanan serta menyiapkan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Petugas juga melakukan pendataan kerusakan serta mengkaji kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Selain penegakan hukum, Prabowo meminta penanganan karhutlah dilakukan sejak dini dengan segera mendatangi setiap titik panas atau hotspot. Pemerintah juga diminta menyiapkan sumber air, termasuk dengan pembangunan sumur bor agar hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan larangan keras pembukaan lahan dengan cara dibakar termasuk oleh korporasi. Prabowo meminta aparat memperkuat edukasi, penegakan hukum, serta bertindak cepat terhadap setiap hotspot agar tidak berkembang menjadi kebakaran. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan larangan keras bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara dibakar. Prabowo meminta aparat memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus menegakkan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Dalam rapat terbatas penanganan karhutlah di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru pada Senin 24 Agustus 2026, Prabowo meminta aparat memberikan pemahaman hingga tingkat desa mengenai larangan pembakaran lahan. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melaporkan kebutuhannya kepada pemerintah agar dapat dilakukan secara terorganisasi dengan pendampingan TNI dan juga Polri. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. Siap. Ya, TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir. Prabowo juga memerintahkan aparat menindak tegas korporasi yang terbukti atau terindikasi mengarahkan pembakaran lahan. Kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen diminta menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi, bahkan Prabowo menegaskan seluruh izin korporasi dapat dicabut jika terbukti terlibat. Tim Liputan,
Berita Nasional TV. Itu saya minta polisi, kejaksaan. Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sekitar kota. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga, sementara petugas terus berupaya memadamkan titik api. Pada Sabtu 22 Agustus 2026, asap tebal membumbung tinggi di sejumlah wilayah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke lahan yang masih membara. Sejumlah warga turut memadamkan titik api menggunakan ember dan juga selang. Jalan-jalan di sejumlah wilayah diselimuti kabut asap membuat pengendara dan warga harus beraktivitas dalam kondisi jarak pandang terbatas. Kondisi asap telah berlangsung selama sepekan dan mulai mengganggu kesehatan warga. Sejumlah warga mengeluhkan batuk, nyeri dada, mata perih, sakit kepala hingga pusing saat terpapar asap. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat kualitas udara dalam kategori berbahaya pada Jumat 21 Agustus 2026. Kondisi ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Otoritas pendidikan menunda jam masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama hingga pukul 8 pagi serta menghentikan aktivitas di luar ruangan. Sementara kegiatan pendidikan anak usia dini dialihkan secara daring. Sebagian besar wilayah Palangkaraya berada di atas lahan gambut, membuat kebakaran sulit dipadamkan dan menghasilkan asap tebal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya mencatat 298 kebakaran hutan dan lahan sepanjang 1 Juni hingga 19 Agustus 2026. Total lahan terbakar diperkirakan mencapai sekitar 261 hektar. Pemerintah mengkoordinasikan penanganan karhutlah, termasuk mengerahkan helikopter dan pesawat untuk mendukung operasi pemadaman. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dinyatakan relatif terkendali. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran tetap menuntaskan titik-titik yang masih menyisakan asap. MI8 berapa? Satu. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Pulau Sumatera dinyatakan relatif terkendali. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Riau dan Sumatera Selatan pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam kunjungan, Presiden Prabowo memimpin 2 kali rapat koordinasi penanganan karhutlah. Rapat terakhir turut melibatkan Forkopimda, Jambi, dan Lampung secara daring untuk memantau kondisi karhutlah di 4 provinsi di Sumatera. Meski titik api sejumlah wilayah telah padam, asap masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini dipengaruhi karakteristik lahan gambut serta keberadaan batu bara sehingga Presiden meminta jajaran tetap menuntaskan area yang masih tersisa dan memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Alhamdulillah kalau untuk di Pulau Sumatera di 4 provinsi relatif sudah terkendali. Beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api, tetapi memang masih ada asap yang terus muncul karena ini kan ada lahan gambut, ada juga tadi dilaporkan karena ada batu bara juga di wilayah-wilayah terutama di Sumatera. Nah, namun demikian Bapak Presiden menekankan beberapa hal, dan yang pertama mengenai apa yang dibutuhkan sekiranya untuk menangani yang masih tersisa meskipun jumlahnya kecil. Presiden Prabowo juga mengapresiasi langkah preventif dan antisipatif yang dilakukan jajaran di daerah, termasuk melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemilik perkebunan. Upaya pencegahan ini dinilai penting mengingat El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat dengan harapan penanganan karhutlah di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain segera tuntas agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di News Now. Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi baru untuk mempercepat penanganan karhutlah. Salah satunya bahan pemadam api berbasis ubi atau singkong disebut Prabowo sebagai ubi bombing. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong inovasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, termasuk pengembangan bahan pemadam alternatif.
Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutlah di Posko Karhutlah Sumatera Selatan, Palembang pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam rapat ini, Prabowo menekankan agar sisa lahan terbakar seluas sekitar 1.900 hektar di Sumatera Selatan segera dipadamkan. Prabowo juga meminta jajaran terkait mengevaluasi kendala di lapangan, serta meminta BNPB dan BRIN mengkaji penggunaan bahan atau material tertentu yang dinilai lebih efektif untuk memadamkan dan mencegah penyebaran api. Dalam rapat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan adanya inovasi bahan pemadam api berbahan dasar tepung, ubi, atau singkong yang sebelumnya dikembangkan anggota TNI di Lubuk Linggau. Bahan tersebut dinilai berpotensi mencegah penyebaran api sekaligus memadamkan api pada tahap awal meski kapasitas produksinya saat ini masih terbatas. Prabowo menyebut baik inovasi tersebut dan meminta agar produksinya segera dikembangkan serta diuji coba dalam skala besar. Prabowo juga meminta kebutuhan anggaran segera diajukan untuk mendukung riset, produksi, dan pengujian efektivitasnya. Prabowo menyebut inovasi berbahan ubi atau singkong itu sebagai ubi bombing sebagai alternatif dukungan dalam penanganan karhutlah. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Oh. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Berarti yang kita waterbomb bukan waterbomb, ya. Ubi bombing. Tim Liputan Berita Nasional TV. Transmigrasi Festival 2026 diramaikan dengan gelaran fun run sejauh 6 km di kawasan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini memadukan olahraga, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi sarana memperkenalkan wajah baru program transmigrasi kepada masyarakat. Transmigrasi Festival 2026 diramaikan dengan gelaran Fun Run sejauh 6 km di kawasan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fun Run 6 km digelar di Kaliurang Camping Ground pada Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta dengan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sleman. Berbeda dengan lomba lari di perkotaan, peserta diajak menikmati rute di kawasan lereng Gunung Merapi sambil menikmati panorama alam Kaliurang. Konsep sport tourism menjadi daya tarik utama Fun Run 6 km. Kegiatan ini sekaligus memanfaatkan tren olahraga lari semakin digemari masyarakat, khususnya di generasi muda. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta, Tunggak Santosa menyebut kegiatan ini menjadi pendekatan baru memperkenalkan program transmigrasi kepada masyarakat luas. Menurut Tunggak, transmigrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan di kawasan. Program transmigrasi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi lokal, penguatan ekonomi, serta pembangunan kawasan secara berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan demikianlah News Now telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas. Tentunya mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.